Kita masih berbincang mengenai ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada juga Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Pak Hadi Wahyudi. Pak Hadi, tadi ada dugaan perdagangan orang di sini. Apakah ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Ya, jadi begini, kami sampaikan bahwa pada saat OTT KPK itu Bapak Kapolda Sumatera Utara langsung bertemu dan menanyakan kepada Bupati. Jadi memang betul ada orang-orang yang dititipkan, yang tadi saya sampaikan, dititipkan oleh pihak keluarga orang tuanya, kemudian mereka dibekali keterampilan. Jadi setelah 3 sampai dengan 4 bulan mereka dibekali keterampilan, orang-orang ini bekerja di perusahaan pengelolaan kelapa sawit milik Bupati. Setelah mereka dinilai cukup untuk kembali ke masyarakat, mereka dikembalikan kepada masyarakat. Itu penyampaian yang juga disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat beliau tertangkap OTT oleh KPK kepada Bapak Kapolda. Jadi terkait dengan adanya tindakan perdagangan atau penjualan orang dan sebagainya, kami sampai sejauh ini belum mengarah ke situ, belum melihat ada indikasi-indikasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, masyarakat yang ada di situ sejauh ini mereka menitipkan atau keluarga-keluarga mereka menitipkan karena tidak ada dipungut biaya, gratis. Kemudian mereka dicukupi kebutuhan makanannya, ekstra puding dan lain sebagainya. Jadi mereka dengan sukarela memang menitipkan anak-anak yang tercandu narkoba atau kenakalan remaja kepada tempat yang dinamakan rehabilitasi milik Bupati itu. Baik. Baik, Ibu Siti Badriah, ini sejauh ini dari 40 orang yang mengatakan bahwa diperlakukan secara tidak baik, kemudian tidak dibayar. Ini artinya temuan-temuan ini sudah terbukti juga? Kami mendapatkan laporan itu dan kami memang belum ke sana ya. Dan kami kemudian melaporkan Komnas HAM dan Komnas HAM yang akan menginvestigasi ini ke lokasi begitu. Jadi kami memang mendapatkan laporan begitu. Jadi kami belum melihat ke lokasi. Apakah sudah ada laporan juga? Ini kan sudah belasan tahun begitu ya, sudah lebih dari sekian tahun. Ini artinya sudah kerap terjadi atau bagaimana menurut pengakuan-pengakuan ataupun laporan? Ya, mereka bilangnya enggak menyebutkan waktu ini udah lama terjadi begitu ya. Laporannya memang ada puluhan orang ada di sel begitu, kemudian dipekerjakan di kebun sawit, kemudian tidak diupah, dipekerjakan antara jam 8 sampai jam 6, kemudian hanya dikasih makan 2 kali sehari. Kemudian mereka tidak diberi akses komunikasi dengan orang luar. Baik. Dan disiksa, kemudian jam kerjanya itu panjang gitu. Oke. Nah, bicara masalah perbudakan manusia yang kemudian dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif ini, terbit rencana perangin-rangin diduga sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, pemirsa. Sebelum kena OTT KPK, Terbit Begaku berhasil membina 2.000 sampai 3.000 pasien kecanduan narkoba dari kerangkeng yang ia siapkan. Dalam kanal YouTube Info Langkat pada 27 Maret 2021, Terbit rencana perangin-angin yang masih menjabat sebagai Bupati Langkat menjelaskan mengenai tempat yang ia jadikan untuk pembinaan korban penyalahgunaan narkoba. Terbit mengaku sudah ada 2.000 sampai 3.000 orang yang berhasil ia bina dan sembuh dari kecanduan narkoba. Ia bahkan memberikan fasilitas dan makanan yang layak konsumsi. Sedikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan namanya itu. Tempat pembinaan. Iya, tempat pembinaan yang kita lakukan. Dalam hal ini sudah kita lakukan dalam tempat pembinaan ini untuk
supaya bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Kalau pasien itu dibilang itu berada berangsur, tapi kalau sudah lebih 10 tahun itu ya pada hari ini saya sampaikan nggak pun tepat, nanti lebihnya lagi, cuman ada kurangnya nggak, kurang pasien yang sudah kami bina itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang lah yang sudah keluar dari sini. Karena kita menerima pada hari ini adalah setiap harinya itu kurang lebih 100 orang yang kita bina di tempat kita. Kalau fasilitas dibilang itu ya makanan udah pasti untuk makanan sehari-hari dan semua kesehatan seperti kita lah. Seperti apa yang kami lakukan di dalam rumah tangga, begitu juga yang kami berikan fasilitas kepada mereka. Dalam video tersebut juga ada pendapat dari mantan pecandu narkoba yang berhasil sembuh. Saya dibina tempat Pak Bupati kurang lebih setahun. Setelah melewati masa pembinaan, alhamdulillah bersyukur sekali saya sudah dikerjakan di pabrik. Ya terima kasihlah, saya sudah sembuh, setelah sembuh dikerjakan. Ya terima kasihlah banyak Pak Bupati, makasih sudah diizinkan untuk diterima di sini sebagai karyawan. Temuan sel kerangkeng di rumah Bupati Langkat bermula dari penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini Terbit sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Langkat. Tim TV One mengabarkan. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza sudah mendengarkan pengakuan dari Bupati Langkat nonaktif tadi, bukan rehabilitasi tapi pembinaan. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini? Kalau kita memakai parameter layanan profesional, memang tayangan tadi itu menyajikan gambaran yang kontras, dramatis, yang jauh dari ideal. Tapi saya tidak akan serta-merta memakai parameter profesional itu. Kenapa? Di segmen sebelumnya, bahkan saya sudah agak enggan menggunakan istilah rehabilitasi, karena rehabilitasi memberikan sebuah gambaran situasi yang betul-betul terkendali terhadap pasien, terhadap mereka-mereka yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Saya lebih memilih untuk menggunakan istilah inisiatif dari warga, inisiatif dari masyarakat untuk ikut andil memberikan layanan pengobatan alternatif bagi sesama warga yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Memang karena inisiatif masyarakat itu dilakukan dari sudut pandang awam, para pekerja di sana tidak sungguh-sungguh terlatih secara akademis untuk menjadi pekerja layanan medis profesional, maka bisa kita duga akan ada kekurangan di sana-sini. Tetapi ada juga barangkali akan ada perlakuan yang tidak tepat di sana-sini. Tetapi terhadap berbagai macam bentuk kekurangan atau perlakuan yang tidak tepat itu, saya tidak akan serta-merta mengatakan oke, kita tangani situasi ini dengan cara pandang hukum, dengan pendekatan pidana. Tidak. Tapi justru boleh jadi dinas terkait harus melakukan pembinaan, melakukan penguatan bagi kompetensi warga awam yang ikut andil dalam inisiatif ini. Dengan kata lain, sekali lagi, kalau memang ini merupakan masalah penyalahgunaan narkoba, bukan masalah perdagangan orang dan sejenisnya, maka saya memilih untuk menempatkan cara pandang hukum, cara pandang pidana pada tahap kesekian. Saya lebih memilih untuk mencoba membayangkan situasi ini sebagai keterpanggilan warga, menyadari adanya ruang-ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pemerintah terkait dengan bagaimana mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Baik, Bu Siti, mungkin closing statement terakhir 1 menit saja untuk menanggapi apa yang kemudian kita sudah saksikan semuanya dari sejumlah informasi kita terima. Ya, melihat kondisi sel yang seperti itu kan tempat satu tempat yang tidak layak ya, itu tempat berdiam, kemudian ada jemuran begitu kan, kemudian juga kenapa ada warga yang dibenarkan mempunyai sel gitu, mempunyai sel dan kemudian mengkerangkeng atau istilahnya kalau di sini sampai 20 orang, 40 orang itu kan penyekapan, disekap di situ gitu. Nah, harapan kami sih ini diusut secara tuntas. Baik. Apa yang terjadi itu buka secara di publik gitu. Kemudian kalau benar ada indikasi penyiksaan, kemudian perbudakan, ya ini harus hukum harus berjalan begitu. Baik. Kemudian hak-haknya korban harus dipastikan terpenuhi begitu. Baik. Terima kasih Bu Siti Badriah.
Terima kasih juga Bang Reza Indragiri, juga terima kasih juga dari pihak kepolisian tadi sudah bergabung bersama kami.